Halo investor, bertemu lagi dengan saya, Yunusang dari Java Belajar Forex. Kali ini kita akan mempelajari bersama cara trading menggunakan indikator fraktal. Fraktal merupakan salah satu indikator yang diciptakan oleh Bill Williams di antara banyaknya indikator yang Bill Williams ciptakan untuk dapat membaca dan memprediksi akan pergerakan mata uang di platform MetaTrader 4 atau 5. Indikator fraktal merupakan indikator yang sederhana dan sangat simpel namun serbaguna. Hal ini dikarenakan dalam penggunaannya, indikator fraktal dapat berdiri sendiri, tapi bisa juga dikombinasikan dengan indikator lainnya dalam forex di dalam platform MetaTrader. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara menggunakan fraktal dalam melakukan trading. Kita akan pelajari mengenai trading dengan indikator fraktal ini. Seorang trader bernama Bill Williams yang menciptakan indikator fraktal ini untuk mempermudah melakukan trading. Bill Williams menciptakan indikator-indikator fraktal, aligator, gator osilator, awesome osilator, accelerator osilator, dan market facilitation index. Dan kita akan bahas adalah fraktal. Fraktal itu merupakan indikator yang sangat sederhana namun serbaguna, karena dia dapat berdiri sendiri atau juga dalam pengoperasiannya dapat dikombinasikan dengan indikator lainnya. Indikator fraktal memiliki fungsi untuk dapat memberikan gambaran alternatif mengenai titik teratas top atau titik terendah bottom dari sebuah pergerakan harga mata uang pada periode satu satuan waktu tertentu. Nah, bagaimana cara kita memasang fraktal dalam MetaTrader kita? Ya, kita bisa klik indikator ini yang seperti tanda F. Nanti keluar tulisan ini, ya, kita pilih Bill Williams. Nanti keluar tulisan ini, salah satunya adalah fraktal. Kita klik yang fraktal. Hasilnya adalah kita lihat tanda yang kuning ini. Ini adalah fraktal, ya, yang akan membantu kita dalam melakukan trading. Bagaimana cara kita menggunakan fraktal dalam trading? Yang pertama adalah untuk melihat tingkat resisten dan support. Kita dapat memakai fraktal ini untuk mengetahui tingkat resisten dan support. Yang kedua adalah sebagai garis tren untuk menghubungkan titik-titik fraktal. Yang ketiga, fraktal dapat digunakan sebagai konfirmasi tren. Bahkan fraktal yang keempat dapat dipakai untuk mengetahui konsolidasi dalam suatu tren. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi fraktal untuk melihat tingkat resisten dan support. Yang harus diperhatikan untuk pertama kalinya adalah keberadaan letak munculnya fraktal di atas atau di bawah dari candlestick pada platform MetaTrader. Ketika fraktal berada di atas candlestick itu sebagai resistennya, maka itu berarti harga akan turun. Namun ketika fraktal yang muncul ada di bawah candlestick, dia berfungsi sebagai support, maka pertanda harga akan naik. Fraktal yang di atas candlestick ini sebagai tahanan atas atau resisten, sehingga pada saat ini muncul di atas candlestick, di atas candle, dia berbalik turun, ya, kembali berbalik turun. Tapi jika fraktal ini muncul di bawah candle, maka dia menjadi titik support. Prediksi akan kembali naik harga setelah muncul fraktal ini.
fraktal yang di bawah candlestick. Yang kedua, fraktal sebagai garis trend menghubungkan titik-titik fraktal. Jadi indikator fraktal berguna untuk dapat mengidentifikasikan dan menghubungkan titik-titik puncak atau top dan bottom yang paling signifikan atau terlihat sebagai dasar yang diperlukan untuk dapat menarik garis trend. Ini contohnya. Dengan fraktal ini kita dapat menarik garis trend dengan menghubungkan antara fraktal yang satu dengan fraktal yang lainnya. Fraktal ini kita anggap sebagai titik resisten dihubungkan dengan fraktal lainnya di atas candlestick, ya. Kita tarik garis sebagai garis resisten. Demikian juga fraktal di bawah candle, kita hubungkan antara satu dengan yang lain. Lalu kita tarik garis sebagai garis support, ya. Kita dapatkan garis support ini. Kita lihat bahwa harga-harga ini ada dalam garis resisten dan support. Apabila terjadi break di sini dan kemudian grafik turun, muncul fraktal di sini, diprediksi harga akan naik. Kita bisa tarik juga garis dari fraktal ini ke fraktal yang baru. Diprediksi harga akan kembali naik. Yang ketiga adalah fraktal sebagai konfirmasi tren. Di dalam melihat sebuah uptrend, maka trader dapat melihat ada beberapa kemungkinan fraktal atas atau up yang dapat menembus fraktal bawah atau down. Bila melihat akan tren harga, baik uptrend maupun downtrend berlangsung secara berturut-turut dan terjadi break, maka akan terlihat fraktal baru muncul. Bila break dari fraktal sebelumnya gagal, maka trader memperoleh tanda pertama dari konsolidasi harga. Jadi fraktal yang ini terjadi setelah break. Demikian juga, nah ini membentuk, kalau dihubungkan membentuk garis trend resisten, ya. Nah pada fraktal bawah ini juga kita hubungkan, kita dapati garis support. Kita lihat bahwa ini ada dalam tunnel tren naik. Pada saat terjadi break dari fraktal sebelumnya, ya, dia meneruskan tren naik. Demikian juga apabila grafik ini contohnya break pula dari garis resisten sebelumnya yang dibuat dari fraktal-fraktal yang ada. Kita lihat di sini bahwa harga break terus naik sampai mendekati level 1.11720 dari sekitar level 1.11440. Yang keempat, fungsi fraktal untuk konsolidasi tren. Konsolidasi tren dapat terlihat dari kegagalan fraktal yang terbentuk akibat dari penempatan harga pada posisi konsolidasi. Demi menghindari kegagalan dari pergerakan harga, seorang trader harus bersiap-siap untuk memperhatikan periode pasar sampai terjadinya breakout baru. Kita lihat di sini, ini ada dalam konsolidasi tren, ya, di mana fraktal-fraktal ini, kalau kita tarik garis resisten di sini, ya, tidak terjadi breakout. Demikian juga kita tarik garis support berdasarkan fraktal-fraktal di bawah candle ini, tidak ada penembusan, tidak ada breakout garis support ini. Nah, berarti ini grafik ini dalam 3 fraktal atas dan bawah ini ada dalam konsolidasi tren.
Nah, akhirnya terjadi juga break up, sehingga kita bisa mengambil posisi buy di atas garis resisten yang dibentuk dari fraktal-fraktal ini. Kita beri contoh dalam pergerakan dalam MetaTrader. Kita klik indikator untuk memasang fraktal, kemudian kita pilih nama penciptanya, Bill William, lalu kita pilih fraktal. Kita buat warnanya kuning atau apapun tergantung selera, lalu kita oke. Nah, di sini kita lihat titik-titik fraktal yang menjadi resisten maupun titik support, ya, dimana kita bisa memakai titik-titik fraktal ini untuk menarik garis resisten maupun support. Kita coba gunakan ini. Kita tarik garis dari titik fraktal terendah ini ke titik fraktal yang lain, terbentuk garis support, lalu bisa kita pakai juga seperti ini. Jadi titik-titik fraktal ini sangat membantu sekali untuk kita menganalisa pergerakan harga, untuk kita menentukan garis resisten maupun garis support. Ya, bisa juga dengan kita menarik garis sebagai titik resistennya dari fraktal ini ke fraktal ini. Jadi pergerakan GBP bisa ada dalam range segitiga ini jika turun, ya, turun menembus garis support ini, dia diprediksi akan melanjutkan penurunan, breakdown namanya. Sedangkan kalau menembus garis resisten ini, dia akan break up, ya, tembus atas, naik. Nah, bila tembus atas, kita sudah tarik garis resisten ini, dia bisa dalam area pergerakan tren naik pada tunnel yang sudah terbentuk ini, garis ini. Jika kita lihat seandainya harga ini tidak ada, kita coba hubungkan. Misalnya kita tarik garis ini, titik resisten ini ke titik resisten yang ini, ya. Lalu kita tarik garis dari titik support ini ke titik support ini, kita bisa lihat di sini hampir terjadi break. Tapi pada saat titik pertemuan garis resisten dan support ini terjadi fraktal yang baru, ya, kita bisa ubah supportnya. Garis supportnya ke sini. Nah, yang kita dapati adalah terjadi break up, ya. Akhirnya harga naik terus. Pada saat harga di sini terlihat malah menembus garis support, ya, kita bisa yakinkan apakah dia memang akan kembali turun atau tidak dengan kita tarik garis horizontal ini pada fraktal yang sudah ada.
Apabila dia tidak menembus garis support ini berdasarkan fraktal ini, maka dia akan kembali naik melanjutkan trennya setelah break garis resisten ini. Tapi apabila tembus garis support berdasarkan fraktal ini, prediksi kita dia akan turun ke arah garis resisten pada fraktal yang terbentuk ini. Sangat simpel sekali untuk penggunaan fraktal ini, karena dengan fraktal ini kita dapat menentukan garis support dan resisten trend line, ya, atau dapat menentukan garis support maupun resisten horizontal berdasarkan fraktal-fraktal ini. Bagaimana pergerakan GBP selanjutnya? Kita bisa lihat bahwa GBP masih ada dalam tren. Bagaimana untuk pergerakan euro? Bagaimana untuk pergerakan Aussie? Kita coba tarik garis fraktal. Untuk saat ini, kalau berdasarkan garis trend line, kita tarik garis ini atau ini. Karena terlalu besar range-nya, ya, kita bisa tarik garis untuk menentukan arah targetnya. Demikian pembelajaran dari kami, Java Belajar Forex. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, kunjungi website kami javabelajarforex.com. Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Java Belajar Forex di bawah ini. Salam profit!